dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang di acara Temu Planner edisi bulan Februari. Setelah terakhir kita semua bertemu di bulan Desember kalau nggak salah waktu itu, ngobrolin market outlook. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun mungkin ada dari circle-nya yang sedang sakit, ada yang terkena COVID, tapi semoga semua dari kita baik-baik saja, tidak ada yang terkena COVID. Kalaupun ada, semoga segera lekas pulih, kembali baik, kembali bisa beraktivitas seperti semula, dan tentunya kita semua ingin dalam keadaan yang baik-baik saja, baik itu badan, mental maupun juga finansial. Nah, di hari ini, di tanggal 3 Februari tahun 2021 gitu ya, kita baru bertemu lagi. Saya ucapkan selamat tahun baru meskipun sudah lewat sebulan karena kita baru bertemu kembali untuk semuanya. Malam hari ini ada sesuatu yang sangat spesial dan mungkin juga sudah teman-teman semua ketahui ya dari flyer dan juga dari landing page yang mungkin kemarin teman-teman semua sudah baca, bahwa di hari ini kita akan ngobrol bersama salah seorang pakar pasar modal, trader, investor, bisa dibilang juga seperti itu, dan beliau juga mengajar tentang pasar modal ini, trading saham. Beliau juga adalah founder dari AB+O. AB+O itu adalah lembaga edukasi dalam memberikan pelatihan dengan teknik yang disederhanakan namun komprehensif kepada para trader. Kemudian juga membantu trader dalam perjalanan trading mereka, dalam support, mentoring, dalam berinvestasi, dan trading saham di Bursa Efek Jakarta. Sebagaimana kita tahu ya teman-teman semua, mungkin para planner juga yang hadir pada malam hari ini, bahwa sekarang itu kalau kita lihat dunia keuangan, khususnya mungkin yang bermain sosial media juga gitu, teman-teman semua pasti ada salah satu temannya yang baru terjun di dunia pasar modal gitu ya, terus kemudian juga sharing portofolio mereka di Instagram gitu ya, dan kemudian juga rasanya nggak investasi gitu kalau nggak trading saham atau nggak investasi di pasar modal. Nah, mungkin juga teman-teman semua ada yang ditanya oleh kliennya atau keluarganya atau temannya, gimana sih caranya untuk berinvestasi, terus resikonya, keuntungannya seperti apa. Malam ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Ahmad Hussein, ya, beliau adalah founder AB+O. Ini AB+O ini sudah ada dari tahun 2019 untuk kelas-kelasnya, tapi untuk pengalamannya dari Pak Ahmad Hussein sendiri, beliau sudah menjadi banker sejak tahun 2007 dulu di Bandung, terus kemudian juga Development Bank of Singapore Bandung, DBS. Beliau juga sudah malang melintang di dunia keuangan sudah sejak lama sekali, dan beliau juga tentunya adalah seorang alumni dari IRFC Indonesia. Ya, beliau juga sudah berada di tengah-tengah kita semua malam ini. Namun sebelum kita menyapa Pak Ahmad, saya pengen menyapa dulu Mas Aidil Akbar Majid. Selamat malam Mas Akbar. Ya, selamat malam. Ya, mungkin ada sepatah dua patah kata di tahun baru ini Mas Akbar kepada teman-teman semua di tengah hiruk pikuk sosial media yang berisi portofolio saham gitu ya. Rasanya kayak lihat ini sekarang, lihat sosial media udah kayak lihat CNBC atau CNN gitu ya. Silakan Mas Akbar. Ya, oke. Terima kasih Re untuk openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman sekalian. Ini event pertama kita ya untuk 2021. Kita menyambut positif juga 2021, meskipun di awal-awal tahun kemudian banyak kegalauan ya. Saya selama 2 minggu terakhir, 3 minggu bahkan terakhir, diminta terus wawancara sama wartawan, bahkan sempat live dengan Pak Pandu ya sebagai komisaris dari Bursa Efek Indonesia. Karena sebenarnya mulai dari tahun lalu seperti kita ketahui bahwa
ada salah satu financial planner yang terkena kasus dan berhubungan juga dengan saham ya tahun lalu. Kemudian berlanjut dan kasusnya masih berlanjut karena saya masih mendampingi korban ke Barreskrim ya dan seterusnya. Semoga ini bisa terselesaikan secepatnya. Terus kedua di akhir tahun udah mulai berseliweran tuh ya orang-orang yang mulai manas-manasin ya, ada di istilahnya ngepom-pom gitu ya, ngepom-pom saham, kemudian berlanjutlah kepada mulailah para investor baru ini sahamnya nyangkut gitu ya istilahnya, nyangkut. Nah, jadi biar mendapatkan informasi yang jelas dan benar, kenapa kita buat kelas spesial khusus, karena saya tidak ingin di awal-awal financial planner itu fokus ke saham, gitu ya. Jadi ada tingkatan untuk orang berinvestasi sampai mereka bisa lompat ke saham, gitu. Tapi karena milenial nggak sabaran, biasanya pengen buru-buru belajar dan sebagainya, oke lah. Untuk financial planner kita buka sekarang kelas untuk saham, dan kita langsung panggil ahlinya. Wah, ini udah lama sekali kenal sama saya, 2007 ya Mas ya? Maksudnya Udah lama nih. lama banget ya. Sebenarnya kalau sebelumnya saya sapa dulu semuanya teman-teman IRFC. Ya, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jadi saya agak sedikit gugup sih malam ini harus ngobrol di sini karena di depan saya sebenarnya mentor saya dulu. Saya belajar di IRFC ya di Bandung dulu ya, mentor saya ini gitu loh. Jadi saya ngumpat ya kalau gitu. dibilang pakar sih justru mungkin beliau udah lebih dulu dari saya gitu loh. Cuman mungkin terakhir-terakhir ini saya lebih meluangkan waktu banyak aja di pasar saham. Jadi sebenarnya kalau dibilang saya pakar juga enggak ya. Saya hanya mungkin nanti selama acara ini saya akan berbagi sedikit soal knowledge, soal pengalaman saya gitu. Jadi mungkin kita akan sharing-sharing nanti ke depan dipandu oleh moderator Mas Bayern dan Mas Aidil. Ya. Ya, itu ya. Jadi teman-teman, jadi saya juga trader, tapi memang saya dari awal tidak pernah mau mengajarkan trading saham secara terbuka gitu ya, karena variabel-variabelnya banyak. Jadi ini ada Mas Hussein ya, beliau kalau di akun Instagramnya, akun sosial media namanya Ebi+O gitu ya. Jadi nyamar dia di belakang, tapi orangnya muncul terus gitu. Wah, namanya ini siapa sih? Jadi nanti silakan, karena Mas Hussein mendevelop teknik-teknik yang sangat simpel ya. Saya udah lihat beberapa video-video beliau, teknik-teknik yang sangat simpel yang bisa langsung diaplikasikan supaya teman-teman bisa ngerti apa tuh saham, gimana trading saham, gimana cara menghindari nyangkut dan sebagainya. Ini kita baru bicara ini dulu ya, apa kulit-kulitnya dulu ya, karena nggak mungkin dalam waktu sejam kita bisa bahas semua. Nanti akan ada kelas tambahannya lagi buat teman-teman yang memang berminat, kita akan buka kelasnya. Saya paling nggak paham dulu apa sih yang terjadi, what's going on, terus saham-saham itu seperti apa sih, gitu. Paling nggak seperti itu dulu ya. Oke, mungkin supaya waktunya juga nggak habis, saya persilakan Mas Hussein untuk memulai. Saya ngumpet aja supaya nggak grogi, jadi saya menghilang dulu. Nanti Mas Hussein akan bantu ya. Kalau ini pandu ya. Oke, jadi saya selamat malam teman-teman. Saya sedikit cerita dulu. Nama saya Ahmad Hussein. Saya punya background lama bekerja di dunia perbankan. Di dunia perbankan itulah saya kenal yang namanya stock market, yang namanya saham. Karena dulu saya kerjanya di bagian investment banking. Di bank asing ya. Jadi disitulah awal mulai saya bersentuhan gitu. Jadi dari saya bersentuhan itu saya melihat gitu loh, ada peluang bahwa kalau untuk saya punya tabungan di kemudian hari itu, sepertinya instrumen ini cocok buat saya gitu loh. Karena dibandingkan dengan ya kalau kita bicara, tapi kita nggak bicara maksudnya memperbandingkan ya, karena setiap instrumen investasi itu punya profile risk and reward-nya masing-masing. Tapi
Ya, yang jelas pada waktu itu saya sangat tertarik. Lalu saya coba dalamin, saya coba mulai, tapi itu hanya mungkin bisa dikatakan kalau di tradingnya lebih kurang seperti swing trading ya, atau momentum trading. Karena saya belum tahu sama sekali pada waktu itu untuk day trader tuh bagaimana gitu. Karena selain saya juga sehari-hari dari pagi sampai sore, di weekday saya bekerja sebagai seorang officer di bank, itu membuat saya nggak bisa untuk konsentrasi full di instrumen investasi ini. Lalu berjalan seiring waktu, saya makin penasaran. Saya coba eksplorasi sendiri pada waktu itu. Itu sebenarnya eksplorasi itu dimulai dari tahun 2012 awal saya eksplorasi. Saya eksplorasi 2 tahun, itu masih waktu bekerja itu. Saya bekerja terakhir di salah satu bank devisa lokal. Jadi di 2 tahun terakhir itu sembari kerja, saya juga sembari eksplorasi gimana sih day trader. Nah, kebetulan di akhir 2013 itu ada eh, ada tawaran pensiun dini karena bank devisa ini diambil merger oleh salah satu bank foreign, bank asing. Nah, saya nggak pikir lama lagi, saya ambil pensiun dini. Jadi dari 2014 saya udah nggak kerja lagi di bawah siapapun. Nah, jadi saya nggak kerja di bawah siapapun. Jadi dari disitulah saya mulai yang namanya full time trader. Nah, jadi eksplorasi 2 tahun ini juga sebenarnya belum berhasil. Karena jujur, eh, ini juga nanti sebagai masukan buat teman-teman ya. Di dunia saham ini kita perlu mentor. Gitu. Kenapa? Mentor itulah yang mengarahkan. Nah, kesalahan saya di 2 tahun eksplorasi itu adalah saat itu saya nggak ada sama sekali mentor. Jadi saya benar-benar eksplorasi sendiri. Nah, yang jadi yang harusnya dibayar jadi sesuatu yang untuk saya bayar mahal adalah waktu itu kerugian. Itu mau nggak mau. Uh, itu kerugian. Kalau dihitung, saya pada waktu itu sudah di atas 300 kerugian. Untung sih, untung ada. Tapi ya di saat itu ya saya, karena nanti mungkin yang udah pernah atau udah yang ada trading, teman-teman nanti pasti akan punya style sendiri. Nah, saya coba mencari style sendiri itu. Nah, perjalanan proses untuk mencari style sendiri itu pasti ada trial and error. Gak mungkin nggak. Apalagi kondisi market gak setiap hari itu bagus. Nah, ditambah adanya beberapa kali pelemahan ekonomi, ya saya benar-benar terpukul. Tapi mungkin saya masih punya semangat fight gitu loh. Saya masih penasaran gitu loh. Saya punya prinsip kalau orang bisa, saya kenapa nggak bisa gitu loh. Karena memang saya selalu yang menjadi motivasi saya adalah eh, setiap orang berkata trader itu nggak ada. Rata-rata trader itu bangkrut gitu loh. Nah, itu yang jadi motivasi saya. Akhirnya saya menemukan style. Itu benar-benar saya bisa dengan style saya sendiri itu sekitar mungkin 2016-an atau mau masuk 2017. Itu benar-benar dengan style saya sendiri. Karena seorang trader kalau nanti sudah masuk di fase nanti yang akan saya cerita sedikit tahapan ya. Mungkin ketika sudah bisa mengendalikan emosi, sudah bisa mengendalikan psikologi, nanti tahapannya itu ya di situ mencari style sendiri gitu loh. Nah, stylenya mau bagaimana? Karena setiap orang tuh nggak pernah punya style yang sama. Bahkan saya udah saya sedikit lompat lompat ke cerita IB plus O. Jadi IB plus O ini setahun yang lalu kita buat, sudah tercatat lebih dari 50 orang yang saya tanganin dari Sabang, mungkin dari Sabang sampai Maluku, paling jauh Maluku ya, Papua belum. Jadi belum bisa dibilang Sabang sampai Merauke. Karena Sabang, Aceh sudah ada, Maluku yang paling jauh. Jadi saya udah tanganin. Mereka juga nggak bisa mengcopy style saya gitu loh. Nah, ada dua staff saya, bekas murid. Salah satu malam ini hadir di sini, saya undang memang sengaja.
Itu juga sebenarnya saya juga udah ajarkan, tapi ya kembali lagi setiap orang tuh punya style masing-masing. Karena mungkin stylenya Mas Aidil belum tentu cocok di saya. Stylenya saya belum tentu cocok di Mas Bayon. Barin. Sorry Mas ya. Nggak Heeh. apa-apa, nggak apa-apa. Heeh. Itu dia. Nah, jadi sedikit cerita saya balik lagi, mohon maaf. Jadi setelah saya jalanin ini, eh saya berhasil menemukan style trading saya. Nah, memang nggak ada niatan untuk ngajarin orang sebenarnya, karena waktu udah habis ya. Jadi day trading itu saya kasih tahu dulu dari awal. Saya nggak cerita yang bagus-bagus. Kalau menjadi full time trader tuh benar-benar melelahkan otak. Heeh. Selelah-lelahnya eh, buruh kasar, pekerja bangunan. Mohon maaf, saya bukan merendahkan. Lebih lelah lagi ketika pekerjaan ini dimulai gitu loh. Karena memang benar-benar melelahkan otak gitu loh. Kita harus fokus. Semakin kita setiap hari semakin maju, eh, tantangannya semakin berat. Mungkin mohon maaf, saya analogikan saja semakin orang fokus ke ibadah agamanya, tentunya godaan akan semakin berat. Nah, seperti itulah lebih kurang. Jadi memang tekanan ini sangat berat. Jadi saya mau kasih tahu sama teman-teman untuk yang full time trader, kalau memang passionnya nggak di situ, ya jangan dipaksain. Karena nanti banyak yang dikorbankan. Bukan soal bicara kehilangan duit. Kalau kehilangan duit masih bisa dicari. Oke, jadi saya bikin waktu itu. Jadi saya lanjut lagi. Setahun terakhir itu, setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, istri saya sarankan. Karena ada dari permintaan dari sejumlah orang pengen belajar saham. Ah, 3 tahun yang lalu itu belum seramai sekarang ya, walaupun udah ramai sebenarnya. Cuma ada beberapa orang yang penasaran. Nah, dari situlah saya coba buat. Awalnya cuman hanya untuk orang-orang terdekat aja. Saya buat di sebuah coworking space waktu itu. Saya buat, ternyata animonya lumayan ya. Saya coba buat lagi di beberapa kota, jalan gitu loh. Nah, sampai saat ini walaupun terkendala pandemi, kita masih buka kelas online sebenarnya. Cuman saya juga sekarang agak keteteran karena baru punya setahun ini, 1 tahun belakang ini baru punya bayi ya. Jadi agak keteteran juga karena untuk menemukan jadwalnya. Ini juga saya dengan Mas Barain ini, mohon maaf, saya banyak mungkin low respon pesan beliau ke saya karena memang saat ini saya lagi ada di Bali. Nah, itu dia salah satu mungkin kelebihan sebagai seorang full time trader. Pekerjaan ini bisa dilakukan di mana-mana. Jadi bulan November akhir kemarin, saya bawa anak istri, kita memang planning, ayo ke Bali sebulan 2 bulan. Kita sekalian liburan, kita sekalian trading. Saya sekalian kerja di sini. Nah, ini lanjut lagi, ini udah bulan ketiga ini sekarang. Jadi kita belum ada rencana pikir mau balik dulu gitu. Nah, jadi Wah, itu dia lebih kurang teman-teman. Nanti mungkin kalau ada mau ditanya-tanyakan, silakan nanti dipandu dengan Mas Barein. ya. Terima kasih banyak Pak Ahmad, luar biasa ya. Berarti sekarang di Bali karena saya kira lagi di Sumatera Utara. Jadi nggak kalah nih ya trader sama anak-anak startup. Soalnya teman-teman saya yang kerja di startup juga sekarang pada kerjanya dari Bali gitu Ada selama Bali ya. tadinya saya mau menanyakan selain keuntungan dari hasil trading, terus apa lagi sih yang bisa diberikan oleh dunia pasar modal? Ternyata tadi sudah terlihat salah satunya adalah waktu yang fleksibel gitu ya. Ya, Meskipun memang kalau kita mau terjun langsung, nyemplung langsung bisa jadi nggak ada waktu sama sekali gitu ya, ya, kecuali memang pasarnya ditutup gitu ya, di jam makan siang gitu ya dan ketika belum dibuka. Tapi ya kan benar, juga analisis dilakukan bahkan setelah pasar ditutup dan sebelum pasar dibuka gitu ya, karena benar, berita terus bergulir gitu ya. benar. Nah, kalau kita mendengar teman-teman semua tadi ini, oh ya, kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman mau bertanya silakan langsung tulis aja di kolom chat, nanti akan coba kami tampung untuk bisa ditanyakan ke Pak Ahmad Hussein. Tadi Pak Ahmad kan cerita bahwa tahun 2016 itu menemukan stylenya sendiri gitu ya, dan Mm, kemudian itu diajarkan kepada orang-orang lain, dan prosesnya juga kalau saya dengar tadi cukup panjang gitu ya mm. untuk menemukan style sendiri. Dan tadi yang saya dengar dan ditekankan sekali oleh Pak Ahmad adalah perlunya mentor gitu Oh ya ya, untuk saya kita pos, saya apa sorry, namanya saya terjun di dunia pasar modal. Nah, sekarang uh,
kalau kita ngomongin tentang mentor gitu ya, banyak sekali sekarang mentor-mentor digital gitu ya, Mm-mm. yang mereka berbagi tentang trading saham, menganalisa tentang saham dan lain sebagainya melalui sosial media gitu. Mm-mm. Oh, beli saham ini gitu dan lain sebagainya. Nah, gimana Pak Ahmad sebagai trader yang sudah malang melintang di dunia ini sudah sejak lama melihat fenomena ini? Bahkan kalau saya lihat gitu ya di TikTok banyak sekali juga orang yang kecewa kemudian mengikuti apa namanya saran-saran yang diberikan di sosial media di TikTok itu tadi atau di Instagram, dan bahkan ada yang join grup Telegramnya tapi ternyata kemudian tidak sesuai dengan harapan gitu. Mentor seperti apa sih yang harus dimiliki, dan kemudian itu tadi Pak Ahmad melihat fenomena sekarang banyak orang sharing tentang saham di dunia digital seperti apa? Oke. Jadi mohon maaf tadi saya sempat menyela ya. Jadi saya mau lanjutin sedikit aja karena kebetulan topiknya memang pas dengan yang dibahas. Jadi ada cerita yang terputus dari saya tadi. Jadi ketika saya eksplorasi itu, di situ masih belum mendekati yang namanya mungkin titik kesempurnaan. Nah, itu makanya kita butuh mentor. Waktu itu saya ketemu eh, kebetulan salah satu orang di Bandung waktu itu. Beliau asal kota Jambi, cuma memang sama-sama tinggal di Bandung, dan kebetulan kita satu kantor sekuritas, dan beliau pada saat itu memang memakai fasilitas sekuritas di Bandung itu. Nah, saya di situ banyak sharing. Dari situ mungkin jadi kalau orang yang sudah di background yang sudah benar-benar nyemplung total di sini, ketika ada orang yang cerita, dia akan tahu ini permasalahan orang ini apa. Jadi ketika itu sebenarnya saya nggak cerita, saya masih bingung gini-gini, saya nggak cerita, saya cuma sedikit sharing aja, dia udah ngerti gitu loh. Nah, dari situ komunikasi berlanjut, akhirnya dia jadi mentor saya. Nah, disitulah Hmm. saya benar-benar bisa menemukan yang namanya mungkin kesempurnaan dalam style trading saya. Nah, jadi oke. Nah, sebentar nanti pertanyaannya ya Mbak ya. Jadi saya lanjutin cerita Mas Barin tadi ya. Ya. Sebenarnya ah kalau dulu tuh ya, kalau nggak salah itu dulu tuh kan awal-awalnya orang cari informasi saham ini kan di mailing list Yahoo ya. Wah, Dulu, Yahoo ya. mailing list Yahoo. Dulu kan belum ada grup-grup, lalu mulai ada dulu juga website para trader saham itu mungkin beberapa ya, ada yang hanya hanya bisa dihitung jari lah. Ada beberapa tuh yang senior seperti B5000, ya nggak apa-apa saya sebut ya. Nggak apa-apa. Karena memang mereka senior gitu loh. Kita harus akuin. Terus kalau nggak salah tuh yang kalau mungkin pernah dengar Kokolato ya, atau trading with Koko, itu senior, memang senior. Terus ah siapa lagi ya? Ada tiga orang lagi, saya alah, saya lupa. Jadi dari situ berkembang, mulai ada masuk yang namanya line group segala macam, lalu Facebook, Facebook, terakhir itu WhatsApp group, lalu di Telegram group. Nah, memang kebanyakan saham itu terakhirnya itu banyak di Telegram group. Saya bukan mau mengendorse Telegram ya, karena memang Telegram ini fitur grupnya nggak bikin berat handphone gitu, Hmm. smartphone. Beda dengan WAG. Mohon maaf ya, saya nggak ada ngendorse ya. Nah, jadi memang kebanyakan di situ tuh grup-grup saham. Nah, saya sebenarnya udah dari kemunculan grup-grup saham itu udah gabung sih. Saya gabung gitu. Bahkan dengan yang terakhir ini yang lagi rame dibicarain, saya nggak mau nyebut orang ya, nggak enak ya. Saya udah tahu ketika grupnya memang masih sedikit gitu loh. Artinya pada waktu itu dia udah banyak, cuman belum sebanyak sekarang. Lalu beberapa grup lain saya juga udah masuk kok. Kenapa? Yang nama seorang daily trading itu sensitif dengan isu. Kita harus cepat nangkap berita gitu loh. Beda. Saya hanya megang saham itu hitungannya paling lama sore atau maksimal besok pagi gitu loh. Saya harus sensitif dengan namanya berita, isu gitu loh. Nah, tapi bukan berarti setiap yang disebar di media sosial itu langsung saya telan mentah-mentah, enggak. Tapi itulah salah satu dengan keunggulan tuh, banyaknya sekarang gampang cari informasi. Nah, kalau kita lanjut lagi ke yang ditanyakan oleh Mas Barein, oke, bagaimana sih dengan kemunculan-kemunculan sekarang ya? Oke, saya mungkin
Saya sedikit ngebahas yang lagi rame diperbincangkan orang. Tapi saya bukan dalam posisi untuk membela yang bersangkutan ya. Karena saya udah lihat dia dari lama. Jadi ketika yang bersangkutan itu ada, kalau kita nge-share, mohon maaf ya, kalau kita nge-share analisa nih saham seperti ini, saya rasa sah-sah aja, ya, nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah kita menganjurkan beli. Nah, dan saya tahu yang bersangkutan, mohon maaf koreksi saya kalau memang ada satu dua kali yang terlewat di depan mata saya atau penglihatan saya, bahwa yang bersangkutan selalu bilang disclaimer, artinya siapapun yang mau beli ya silakan, nggak memaksa. Oke, jadi di situ ya, saya nggak, balik lagi, saya nggak menyalahkan yang bersangkutan. Oke, terlepas apapun tujuan dia, itu mungkin yang bersangkutan yang tahu. Tapi kalau memang saya perhatikan dari kehebohan beberapa hari ini, ya sebenarnya itu dia satu ya, kembali lagi kenapa saya bikin EB plus O ya tadi ya. Kenapa? Saya pengen ngajarin orang gitu loh. Ngajarin orang untuk saya mungkin bukan ahli untuk investing ya. Mas Aidil itu lebih, dia bisa lebih untuk investing. Lalu di IRFC ada siapa yang putih-putih itu yang berkumis? Kemarin sempat saya diskusi sama beliau, itu jago fundamental. Itu beliau bisa membedah laporan keuangan secara terperinci. Ya, sebentar ya, itu dengan ini dengan ini sebentar ya, Om Andri Harjono. Harusnya sih hadir nih malam ini nih, Pak. Itu lebih detail lagi sebenarnya. Beliau bisa membedah lebih dalam. Ya, jadi kembali lagi, sorry ini jadi keputus. Sebenarnya itulah tujuan tadi buat EB Plus. Kita pengen ngajarin orang. Jadi kita ngajarin nggak cuman di teori saja saat belajar, kita bimbing after pelatihan. Kenapa? Dan masih terus ini konsep kita ya memang ya. Kita terus bimbing, kita evaluasi. Jadi kita rutin, walaupun nggak interval waktunya nggak tetap, tapi kita selalu rutin kok evaluasi. Kesalahan ada di mana? Kesalahan di mana? Selalu itu saya bisa pecahkan. Kenapa? Karena saya udah memulai itu lebih dulu gitu loh. Nah, ini dia. Jadi kalau saya bilang, kalau ini saya mohon maaf ya, kalau mungkin berbeda pendapat dengan yang lain-lain ya. Saya nggak menyalahkan yang bersangkutan juga, enggak. Tapi ya itu mungkin ada itu dia. Bisnis ini orang, atau dunia ini orang anggap gampang gitu loh. Nah, orang anggap gampang, lalu orang coba-coba, lalu dengan maraknya ya perkembangan teknologi sosial media, ya orang lihat ada postingan tentang saham. Oh, ini bagus cuan gitu loh. Nah, dia cuan banyak dari situ gitu loh. Ya emang benar dia cuan banyak ya. Lalu yang bersangkutan udah mikir terlalu jauh gitu loh. Gua bisa nih kayak dia gitu loh. Lalu muncullah istilah trap itu gitu, jebakan itu. Saya nggak memposisikan siapapun yang berbagai analisa itu menjebak, enggak ya. Saya nggak memposisikan gitu loh. Kecuali memang benar mengatakan, ayo beli saham ini akan naik ke segini. Nah itu memang itu nggak boleh. Itu memang nggak boleh. Apalagi terlebih nanti harganya nggak naik. Itu bisa diperkarakan nanti. Itu bisa diperkarakan. Jadi itu dia kelemahannya di situ. Mungkin saya nilai kebanyakan orang anggap gampang, akhirnya ngikutin ya influencer saham gitu loh. Jadi saya nggak nyalakan orangnya. Ya saya sih juga sebenarnya bukan nyalakan orang yang jadi korban ini ya, cuma lebih kurang kenapa mereka nggak belajar gitu loh. Kalau misalnya nggak mau bayar bukan ke kita maksudnya, kan lembaga edukasi banyak. Sebelum saya udah lebih banyak loh orang ngajarin tentang saham itu, apalagi di Jakarta ya. Kenapa nggak mau ngeluarin duit gitu loh belajar? Kalau memang nggak mau ngeluarin duit dari situ, ya belajar sendiri dari YouTube, buku segala macam. Toh saya orang yang memang awalnya otodidak. Hanya terakhir memang harus dipoles dengan mentor. Kenapa? Agar kita tahu kemana arahnya. Paling itu dia soal pertanyaan tadi. Luar biasa memangnya
Dunia saham ini terlihat mudah Terlihat karena mudah, yang benar. dilihat cuman cuan-cuannya aja, Cuan. tapi nggak tahu di balik itu semua kan harus ada analisa, Oh, perhitungan iya. dan sebagainya gitu, ada Heeh. persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Tapi ya mungkin itu dia ya, kalau newbie kan banyak kesalahan yang sering dilakukan gitu ya. Salah satunya juga pengen ngambil gampangnya aja, itu tadi ngikutin influencer-influencer saham yang Iya. sekarang banyak juga ngomong-ngomong tentang saham A ini, oh Iya. bagus nih gini-gini, hingga akhirnya mereka ikut itu aja. Nah, Ikut aja. selain hal itu tadi, kira-kira kesalahan apa lagi sih Pak Ahmad yang sering dilakukan oleh newbie, orang yang baru terjun di dunia saham ini? Selain tadi ngikut-ngikut orang gitu ya, gampang termakan isu. Selain itu apalagi sih kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para newcomers ini? Faktor emosional. Faktor emosional Hmm. yang belum bisa terkontrol itu yang utama. Yang kedua, eh, apa ya? Malas Mungkin, analisa mungkin? nah itu yang sebenarnya saya mau bilang. Saya cuma nggak enak mau bilangnya. Karena gini ya, saya mau ngasih tahu. Saya sedikit cerita. Nanti kita share di media sosial kita. Saya sedikit cerita. Bulan November sebelum saya berangkat akhir November ke Bali, saya ditelepon salah seorang teman. Jadi dia tanya, kelas belajarmu bisa private nggak? Bisa, saya bilang. Kenapa? Ada yang mau belajar, siapa? Ternyata bapaknya orang tua, Hmm. umur 63 tahun. Ini nanti akan ada di konten media sosial kita. 63 tahun, saya sempat bertanya juga untuk apa lagi belajar. Karena yang bersangkutan ini bukan, mohon maaf, bukan dari eh, keluarga tidak mampu. Cuma memang posisinya udah pensiun sih orang tua ini ya. Lalu saya pastikan lagi, ini memang benar-benar. Lalu ada riwayat penyakit jantung nggak? Kenapa? Ya karena tahu sendiri, mungkin ya Mas Barein atau Mas Aida atau yang lainnya tahu kan bagaimana dari bulan Februari Maret sampai dengan sekarang, walaupun mungkin market udah nggak crash tapi volatilitas tinggi kan. Jangan sampai nanti kalau ada yang penyakit jantung nanti bahaya kan, saya yang disalahin. Akhirnya Hmm. ketemu ngobrol, ngobrol, oke jadi saya private, lalu saya punya kesempatan waktu itu 1 hari sebelum berangkat saya dampingin di trading pertama kali, setelah itu udah nggak saya damping lagi. Ternyata saya kontrol sekarang, nelpon, dia udah lancar scalping. Scalping itu trading menit per menit seperti saya, gitu loh. Dia udah lancar. Dan saya tanya, apa yang Om lakukan? Saya panggil Om. Saya malam, ini orangnya ngobrol sampai batuk lah, nanti ada di konten saya. Karena mungkin udah nggak mudah lah ya. Saya setiap malam selalu analisa. Itu dia. Nah, jujur nih, saya nih, ya, saya kasih tahu, saya nggak munafik. Saya kadang satu dua nggak, pasti nggak, saya nggak ada analisa. Tapi bukan artinya saya besoknya trading, gambling, enggak. Ada hitungan untuk seorang day trader, hitung-hitungannya. Ada triknya, ada strateginya. Tapi analisa itu wajib. Kalau saya karena dikarenakan ya karena saya posisi lagi di luar kota, saya sama istri sama anak, anak masih bayi masih rewel, jadi ya itu dia kadang-kadang ada yang nggak teranalisa, jadi saya besok ya main langsung lihat running trade aja sesuai dengan strategi saya. Jadi itu dia kembali lagi kesalahan di awal tuh dua itu mungkin saya pikir ya. Faktor emosional, malas analisa, terus satu lagi yang paling klasik, pengen cepat kaya. Itu dia. Pengen cepat dapat duit. Ah, itu dia. Ya, ya. Mm-mm. Kalau pengen cepat kaya, kayaknya banyak sekali ya yang menjebak, tidak hanya di dunia Oh, saham iya, aja, hampir tapi semuanya. dunia investasi bodong juga, Hampir arisan dan semuanya. lain sebagainya juga itu banyak yang Hampir semua terjebak di terjebak. situ. Jadi kalau emosional tadi yang jadi salah satu hal yang juga harus dipersiapkan, lalu mental seperti apa sih Pak Husen yang harus dimiliki oleh seorang trader atau investor saham ini? Yang pertama, ya, sebenarnya kalau ada orang bilang mental, harus mental judi, enggak ya. Bukan kalau menjadi seorang apa ada yang mungkin yang pernah nyebut mau jadi full time trader atau daily trader tuh harus punya mental judi, enggak ya gitu loh. Nah, sebenarnya mental yang harus kita hadapi adalah untuk posisi seorang daily trader ya, mentalnya adalah harus siap untuk yang namanya cut loss. Karena siapapun gak ada yang mau rugi. Saya pun jujur, saya sebenarnya ogah 1 rupiah pun saya rugi. Karena cari duit nggak gampang. Itu dia. Cuman yang namanya
daily trader itu sama seperti pedagang toko. Duit harus muter. Jadi nggak ada cerita nyangkut. Jadi eh, mental utama itu adalah kita siap nggak kalau kita cut loss. Itu banyak orang nggak siapnya di situ satu. Lalu ada masalah psikologis lagi ya. Psikologis ini terkait dengan pribadi, lalu lingkungan ring satu dari masing-masing person. Ring satu tuh udah tahu kan, entah orang keluarga, pacar, itu sangat mempengaruhi teman-teman. Saya kalau ini malam ribut dengan istri, ya besok pagi saya udah pasti nggak akan fokus. Benar. Tadi sore aja saya cerita sedikit, oke? Ini saya share sedikit aja. Menjelang penutupan tadi, ya, saya harusnya bisa ambil antam, ya, di tadi sempat di bawah hampir harga ARB, ya. Lalu ada sempat dia naik, saya sempat nggak ngambil. Kenapa? Karena anak saya di kolam berenang teriak, bukan tenggelam. Tapi yang namanya teriakan seorang bayi pasti bikin orang tuanya, oh ada apa gitu loh. Nah, di situ saya udah nggak fokus. Nah, gitu dia. Akhirnya saya kehilangan kesempatan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Itu salah satu resiko gitu loh. Nah, jadi itu dia. Satu lagi saya kasih tahu. Memang untuk seorang daily trader tuh ya, itu berat banget loh teman-teman. Saya nggak mau ngumbar-ngumbar karena kita mau ada kelas nih ya, rencananya dengan IRFC. Karena memang Mas Aidil udah minta ini dari lama. Saya juga mohon maaf, nanti dikira sombong lagi saya belagu banget nih orang. Udah lama Mas Aidil minta, cuma memang belum sempat waktunya karena saya waktu itu ada proses ke BCA. Jadi teman-teman mungkin juga yang di sini saya mau kasih tahu, kita IB Plus O rekanan resmi dari BCA. Jadi setiap ada pegawai BCA yang mau masuk masa persiapan pensiun, yang mau ikut kelas belajar saham, tinggal kontak HRD-nya, kirim surat pengantar, itu gratis, BCA yang bayarin. Nah, di saat proses saya mau masuk sebagai rekanan resmi itu, Mas Adil udah minta, cuman saya kan ada bukan maksudnya karena yang minta itu BCA, jadi saya indahkan senior saya, enggak gitu loh. Maksudnya saya pengen yang ini dulu beres, nanti baru dengan Mas Aidil gitu loh. Nah, makanya itu dia. Jadi saya Baik, kasih tahu baik. bukan Gak apa-apa, muluk-muluk. momennya pas sekarang. Jadi bukan muluk-muluk. Jadi seorang dari trader itu gak pikir-pikir dulu. Jadi biar nanti kita nggak jualan ludah ya. Kita nggak jualan ludah. Kan yang lagi rame kan sempat bilang jualan ludah. Dia memang nggak jualan ludah. Dia memang benar sih. Cuma saya ngambil istilah aja supaya nggak jualan ludah. Karena jadi gini dia. Jadi daily trader rata-rata di grup kita ada hampir semuanya swinger. Ada 1-2 orang itu yang memang daily trader. Itu saya memang lead terus. Saya memang lead. Tapi di proses dia nanti mau ke benar-benar full time trader, ya daily trader, itu pasti akan menghadapi namanya trial and error. Itu harus siap mengorbankan duit. Bukan artinya semua duit dikorbankan. Makanya selalu ada risk and reward. Risk ini nggak akan bisa dihindari, apalagi orang yang mau menuju proses menjadi daily trader. Udah pasti. Udah pasti. Bahkan seperti saya, pernah rugi nggak? Saya kalau market itu saya nggak bisa tebak. Saya bisa apa yang saya utama itu adalah mengamankan modal saya. Kalau ketika plan saya nggak sesuai dengan kondisi pasar, ya saya kabur. Sekecil mungkin saya menghindari duit saya rugi. Itu dia. Jadi kalau ada yang bilang analisa ini sekali menjawab pertanyaan ya, Mas Bayin saya lompatin ya. Tadi Ya, ada pertanyaan ya. kita mulai masuk aja nih ke Oke, pertanyaan ya Pak Ahmad. Ini oke. pertanyaan Ini, pertama ah, dari Steve T. Ini pakai oke. nama istilah alias ya. Kalau untuk pemula, katanya lebih baik analisa dari teknik apa ya? Apakah fundamental, bandar, teknikal, terus tips and trick untuk pemula untuk main saham apa katanya? Oke. Jadi gini ya, kalau pemula ya, eh, saya sarankan sih eh, kalau belajar ya memang wajib tahu dua-dua ya. Saya orang yang nggak anti fundamental. Jadi ketika orang bilang walaupun saya daily trader ya, daily trader itu hanya megang duit, hanya megang saham itu hanya beberapa jam sih. Kadang menitan saya udah jual gitu loh. Nah, yang menitan ini itu nggak butuh fundamental 100% bagus gitu loh. Tapi bukan berarti saya beli saham saham kacangan gitu loh. Bukan saham gorengan ya, karena semua saham itu digoreng. Saya garis bawahi.
Oke, yang saya Hmm. beli itu bukan berarti saham yang saham-saham busuk lah ya, junk ya, sampah. Enggak, saya selektif. Contoh nih, ya, saya sebut nggak apa-apa ya. Bumi ketika main, saya nggak sentuh, saya nggak sentuh. Ah, ah. Saya nggak sentuh. Tapi ketika Aisyah digoreng, saya sentuh. Jadi ada Oh, beberapa, jadi ada beberapa faktor. Saya punya seleksi, ya, itu dia. Makanya dibilang kalau saya nggak 100% fundamental nggak juga. Saya pegang semuanya saya pegang. Nah, ada satu ya yang ini pertanyaan Mbak Steph, analisis bandar ya. Bandarmologi mungkin ya. Oke. Saya pernah dengar, saya kurang paham ya. Mungkin bandarmologi itu ini mohon maaf kalau ada di sini yang sudah belajar bandarmologi. Oke. Setahu saya bandarmologi itu kan mungkin mengukur dari yang namanya mulai dari foreign flow, oke, dari akumulasi, baik distribusi juga mungkin ya. Lalu dia mungkin juga menganalisa akumulasinya atau distribusinya lewat bid and offer ya, bid and offer di order book itu juga bisa kalau nggak salah ya. Nah, kalau saya pegangan memang cuma dua aja, teknikal dan fundamental. Karena kalau saya nggak bisa ngomong lebih lanjut nanti takutnya saya ngomong nggak enak kan tentang karena ada beberapa orang yang megang megang paham ini gitu loh. Ya silakan aja ya. Kalau saya tetap dua ini aja saya pegang. Jadi fundamental teknikal. Nah, jadi saya mungkin jawab lebih terinci untuk yang ibu atau bapak Steph stay ini. Oke, dua-dua pegang ya. Fundamental, teknikal saya pegang ya. Terus tips and trick untuk pemula main saham ya. Sebenarnya kalau ada orang bilang beli blue chip ya nggak salah sih ya. Mungkin karena posisi begini. Kenapa beli blue chip? Blue chip ketika dia turun banyak yang nampung. Nah, jadi orang nggak perlu cut loss. Udah, harga saya main naik. Cuman jangan salah. Blue chip itu juga ada momentumnya. Semua saham punya momentum. Ketika blue chip turun, pasti yang second liner atau third liner akan naik. Nah, ketika nanti ini udah beres, selesai manggung, pasti blue chipnya manggung. Nah, ini juga perlu dipahami sama teman-teman. Makanya penting kiranya punya mentor sebenarnya ya. Karena saya juga nanti saya bilang untuk pemula nih, Bapak Ibu Steph Stay, beli aja blue chip. Nggak taunya saham blue chipnya turun nih. Ya kan? Nah, besok saham blue chipnya turun. Nanti kan saya nggak enak. Jadi prinsip saya sebenarnya eh, semua saham sih sama ya, kecuali memang saya punya kriteria ada beberapa saham memang saya nggak sentuh. Mau naik sampai ke berapa juga nggak saya sentuh. Kecuali nanti ada patokan harganya, udah di situ saya akan masuk. Nggak mungkin nggak. Tapi kalau kayak contoh nih bumi nih, baru digoreng sampai 140 ya kemarin ya. Saya nggak masuk. Di atas 200 saya masuk. Kalau di bawah 200 saya nggak berani. Masih banyak lagi ada 600 700 perusahaan yang ada di Bursa Efek masa saya harus milih itu gitu loh. Nah itulah itu salah satu contoh. Bukan saya artinya menjelekkan karena ada yang saya ajarin kemarin 90% cuan dari bumi. Saya nggak pernah ngelarang orang. Silakan mau beli sama apapun. Yang penting kamu sudah tahu profil risk and rewardnya. Gitu loh. Jadi nanti jangan salahkan saya. Nah, itu dia. Jangan salahkan saya. Saya ngajarin orang kemarin di Bali ini. Ya. Jadi dia beli saham bumi di 70, di 120 dia jual. Ah, Justru saya yang tegang loh. Beli apa? Beli bumi. Karena ngasih tahu orang lain ya, Beli apa? bukan diri Beli bumi. sendiri. Saya bilang mana-mana. Saya sampai saya buka loh. Saya buka OLT-nya. Benaran saya bilang. Waduh, saya bilang. Aduh. Aduh. Nanti kalau naik jual aja cepat-cepat saya bilang. Cuman karena di tengah kesibukan saya di sini kalau beres trading sorenya saya ke pantai sama anak istri, nanti weekend saya entah kemana, jadi baru ketemu beberapa hari yang lalu itu, Pak udah saya jual buminya di 120, waduh luar biasa. Nah itu dia. Mantap memang. Ya mungkin tipsnya yang lain jangan terlalu dulu nggak nyari cuan yang gede, yang Iya, penting jadi nggak gini rugi dulu teman-teman ya, gitu ya untuk yang pemula ya. saya orang yang pernah tergelincir, Hmm. saya nggak munafik ya, saya bilang, saya juga pengen kaya, saya akan jujur aja, saya bukan dari keluarga orang susah enggak, tapi bukan dari keluarga orang kaya. Tapi saya pengen cita-cita pengen punya duit banyak karena saya seorang perantauan dulu. Dari Medan saya ngerantau tahun 2000.
ya ke Bandung. Saya ngelihat orang naik mobil mewah, wih saya harus jadi orang kaya saya bilang. Heeh. Lihat orang ngegandeng ceweknya cantik, saya harus punya cewek cantik. Punya cewek cantik harus punya duit banyak, ya kan? Nggak mungkin itu. Jadi bercanda, maaf ya. Nah, jadi di situ dia. Saya pernah tergelincir. Saya akan cerita aja apa adanya aja. Saya pernah tergelincir, mungkin saya sampai tahap depresi. Tapi memang yang bisa saya lebihkan, saya mengembalikan itu semua adalah dengan diri saya sendiri tanpa bantuan siapapun. Mungkin dengan uh, Tuhan saya. Nah, itu dia. Saya pernah tergelincir, saya pernah dalam kondisi sangat parah pada waktu depresi. Karena itu dia apa? Ketamakan. Tamak. Saya pernah tamak, jujur. Nah, ada beberapa orang sudah masuk di pasir saya itu sulit untuk comeback ke saham. Gak ada, tewas semua. Itu dia. Karena memang itu posisi saya waktu itu agak lumayan berat. Tapi saya masih still fight. Ya mungkin karena yang di atas juga mengizinkan gitu loh. Baik, mantap sekali. Terima kasih banyak udah sharing. Oke. Pak Ahmad, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Dipra. Selamat malam para suhu. Yang suhu ini aja nih Pak Ahmad sama Pak Akbar. Saya Dipra, mohon izin bertanya. Katanya, dalam investasi saham, bagaimana kita menganalisa risiko dan benefitnya? Tools apa yang dapat membantu menganalisa keduanya? Terima kasih katanya. Oke. Untuk menganalisa risiko ya. Jadi sebenarnya Ya. menganalisa risiko gampang. Saya mungkin cerita sedikit teman-teman. Ini kita jawab yang analisa risiko ya. Karena saya nggak enak tadi pertanyaan pertama banyak kepotong-potong. Untuk menganalisa risiko sudah pasti yang jelas kita cari saham yang benar-benar uptrend atau bullish. Kenapa? Kita retail tidak bisa ikut yang namanya short selling. Kita cuma bisa retail itu ya dari platform OLT cuma bisa beli dulu lalu jual. Kita nggak bisa pinjem lalu nanti close posisi. Nah, berarti cuma satu arah ya teman-teman. Nah, jadi kalau satu arah jangan sampai beli di pucuk, habis itu kamu jual di bawah, habis itu bapak ibu jual di bawah. Itu salah. Makanya selalu beli saham yang uptrend. Saya selalu di sini ada saksi satu orang staff saya. Saya selalu bilang di grup saya, bercari saham yang uptrend. Ketika kemarin ini saya sebut namanya maaf ya, Antam Tins jatuh Inco, saya bilang mereka lagi fasenya untuk konsolidasi jangka pendeknya turun. Hindarin dulu, masih banyak saham lain saya bilang. Cari saham yang bullish, pasti ada. Caranya bagaimana? Berarti kan itu kita sudah menganalisis risiko, ya. Nah, analisa saham downtrend, ya jangan deketin. Deketin saham yang mau reversal atau sudah reversal. Nah, sudah reversal pembalikan arah dari downtrend ke uptrend. Nah, lalu benefitnya bagaimana? Ya udah jelas kalau kita beli saham yang uptrend, ya tinggal nanti disesuaikan dengan plan dan time horizon masing-masing karena time horizonnya beda-beda ya. Nah, ketika nanti ada orang yang mungkin swing, ada yang one day, oh ya udah pasti benefitnya cuan. Nah, itu jawaban dari benefitnya ya, keuntungan. Nah, keuntungan itu juga akan membawa sesuatu di dalam diri kita, psikologis kita. Itu juga nggak boleh terlalu euforia. Itu juga akan membuat tergelincir. Saya sudah buktikan. Jadi kalau dapat cuan, ya bersyukur, tapi jangan terlalu euforia. Lalu tools yang membantu menganalisa keduanya itu, ini biasanya masuk ke kalau fundamental juga mungkin teman-teman bisa lihat data-data laporan keuangan ya. Tapi kalau yang ini saya akan jawab dengan teknikal. Oke. Nah, toolsnya itu sebenarnya dari OLT sekuritas itu sudah ada ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman kalau mau pakai yang bukan dari sekuritas, itu bisa pakai MetaTrader, Ami Broker atau Chartnesus. Oke, rata-rata kalau nggak salah ada versi gratisnya kok, nggak harus bayar. Nah, itu dia pertanyaannya. Jadi ada ya alat yang bisa digunakan oleh teman-teman yang bahkan mungkin masih pemula gitu ya, Pak Bisa, Ahmad. bisa. Ya, yang penting mau gitu ya untuk Nah, menganalisa itu dia. semuanya gitu ya. Sebagus apapun alatnya kalau tidak ada Nah, keinginan itu untuk dia. menganalisanya ya Nggak ada guna. sama-sama aja bohong gitu Sama-sama ya. aja. Jadi saya kasih tahu, Ya. ini pernah jadi pertanyaan sama salah seorang yang nanya ke saya. Saya mau beli Ami Broker karena Ami Broker kan harus beli license-nya ya. Hmm. Saya bilang ngapain kamu beli Ami Broker? Ya, sayang duitnya. Udah, intinya bukan saya jelekin Ami Broker enggak, saya pakai Ami Broker. Intinya begini, sebagus apapun toolsnya,
Kalau kamu nggak bisa aplikasikan dari yang kamu analisa dan kamu nggak mau analisa, ya sama aja bohong. Pakai aja dari OLT. Nah, itu dia. Pakai aja yang dari OLT. Sama kok. Indikatornya juga ada. Walaupun mungkin indikator yang lainnya nggak selengkap dengan kayak di AMI Broker ya gitu ya. Karena kan kalau dari OLT sekuritas terbatas. Paling kayak MACD, RSI, stokastik, apalagi sih aligator ya segala macam ya itu loh. Tapi kan nggak selengkap AMI Broker. AMI Broker kan punya fitur, ini saya bukan endorse ya, fitur dia punya AFL indikatornya sangat lengkap sekali. Bahkan kita bisa eksplorasi sendiri. Nah, itu aja. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Mm. Ini nggak kerasa udah menjelang 7:30 ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya silahkan dituliskan pertanyaannya sebelum nanti keburu habis waktunya. Tapi IRFC Indonesia bermaksud supaya teman-teman semua di sini lebih memahami tentang dunia pasar modal gitu ya. Karena sekarang juga semakin banyak orang melek dunia saham gitu, pasar modal, karena kalau dilihat gitu di masa pandemi ini naik kalau nggak salah sekitar 80%-an investor baru Ya, di bursa gitu ya. Jadi saya yakin dari teman-teman semua juga pasti satu dua ada yang ditanya tentang investasi pasar modal ini, dan ini juga yang menjadi concern kami dari asosiasi supaya teman-teman juga punya ilmu dan pengetahuan dalam hal tersebut gitu. Nah, melanjutkan sesi malam ini sebetulnya nanti seperti apa yang tadi Pak Ahmad Hussein sampaikan, IRFC Indonesia rencananya akan menyelenggarakan kelas gitu ya selama 2 hari khusus untuk belajar tentang pasar modal ini bersama Pak Ahmad Hussein. Materinya cukup lengkap. Saya coba share screen terlebih dahulu. Jadi belajar investasi saham dari awam sampai cuan gitu ya. Jadi ini memang untuk teman-teman terbuka sekali gitu ya. Bahkan yang mungkin sekarang belum berinvestasi gitu ya karena mungkin tidak sempat dan lain sebagainya. Mungkin juga merasa belum punya cukup modal. Nanti gimana sih caranya untuk berinvestasi saham? Berapa banyak uang yang kira-kira bisa kemudian digunakan untuk bisa mendapatkan cuan, apalagi kalau bisa sampai hidup di Bali kayak Pak Ahmad Hussein gitu ya. Terus mungkin ada juga yang takut rugi karena banyak cerita tentang investasi saham itu resikonya tinggi, terus nggak tahu saham apa yang harus dipilih, nanti bisa belajar juga dengan Pak Ahmad Hussein. Terus juga mungkin ada yang udah belajar gitu ya, udah banyak yang ikut grup-grup tapi masih nggak masih tahu bingung. gitu gimana caranya memilih dan lain sebagainya, analisa ini dan itu Iya. nggak ngerti juga. Dan yang paling penting ini nggak punya mentor gitu ya, grup dan kawan untuk berdiskusi karena ini hal yang sangat penting gitu ya. Jadi teman-teman semua, di tanggal 20 dan 21 Februari kami akan menyelenggarakan kelas bersama Pak Ahmad Hussein. Ini dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore online Zoom meeting, dan biayanya adalah 2.500.000. Dan kalau teman-teman mendaftar khusus untuk 10 orang pertama ada potongan harga 1 juta rupiah, jadi cuma 1.500.000 rupiah saja. Nanti bisa buka di irfcindonesia.com, buka live workshop, dan di situ nanti cari aja belajar investasi saham dari awam sampai dengan cuan. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan juga kapasitas dari teman-teman semua sebagai seorang perencana keuangan. Dari Mas Akbar mungkin ada sedikit tambahan. Sebentar. Oh iya, waduh keren banget nih udah pakai 3 monitor ya, udah kayak TV aja. Ya, saya sih cuma mau nambahin aja sih buat tadi yang nanya ya, siapa Mbak Steph ya? Steph ini Mas apa Mbak? Kayaknya Mas ya. Gini, buat teman-teman juga yang lain, bahwa yang dibicarakan oleh Mas Ahmad Hussein ini adalah kita berlaku sebagai trader. Ya, jadi ketika kita masuk dunia saham, pasar modal, Anda mau posisikan dulu diri Anda mau sebagai investor atau trader. Nah, Bisa nggak Mas dua-duanya? Bisa. bisa. Saya punya dua-duanya. Saya pegang dua-duanya. Ada saham yang saya collect buat jangka panjang, Ya, regardless mau kayak gimana pun turunnya tuh saham tetap gua beli gitu ya. Nah, itu yang biasanya selalu diomongin menggunakan pendekatan fundamental, yaitu saham-saham blue chips misalnya itu Ya. contohnya. Betul ya. Nah, tapi banyak dari kita juga yang aduh kayaknya lebih seru kalau kita main. Yes, gitu ya. Saya mungkin seperti Mas Ahmad Hussein sekitar 10-15 tahun yang lalu, saya day trader gitu ya. Bahkan sekarang saya pun juga masih trading, cuma
saya udah pindah kamar, tapi nggak trading di saham lagi, yang di tradingnya, tapi saya tradingnya ke kripto sekarang. Ini contohnya saya lagi mantau lagi apa namanya pasar Amerika ya. Nah jadi yang kita akan lakukan di sini adalah training untuk teman-teman sebagai trader. Ya, jadi sebagai trader saham, baik itu mau menjadi day trader atau akan menjadi swing trader, gitu ya. Jadi mungkin cita-citanya adalah day trader, tapi dimulai dari swing trader dulu kali ya. Saya juga dulunya swing trader, gitu kan. Pasti dari situ kan mulainya. Nah, nanti akan diajarkan teman-teman. Kalau saya pribadi sih sudah sedikit banyak paham caranya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya juga akan ikutan kelas juga, refresh juga. Karena pasti akan ada teknik-teknik baru yang bisa dilakukan. Jadi buat Steph tadi, tips dan trik untuk pemula gimana sih? Saran saya memang satu, pelajarin dulu yang benar. Anda mau posisi investor atau posisi trader, gitu ya. Terus kedua, pelajari tekniknya. Fundamental dan teknikal, betul, saya setuju. Fundamental tapi lebih kepada untuk investor. Kemudian technical lebih kepada untuk trader, gitu ya. Meskipun tadi dikatakan sahamnya tetap harus saham-saham yang bagus. Saya pribadi masih suka bandel nih, ya, Mas. Ya. Nah, jadi dibutuhkan benar seperti Mas Hussein tadi, dibutuhkan mental, nggak boleh greedy. Ya, kalau sudah jadi day trader seperti Mas Hussein, seperti saya, yang kita cari itu adalah frekuensi. Nah, betul. Ya, jadi betul ya Mas Hussein ya. Betul, Profit 3%, 5% out. Jadi kita harus punya namanya trading plan, dan kita mesti disiplin dengan trading plan kita, gitu ya. Berapa profit yang kita akan ambil, kemudian keluar, sudah gitu. Kalau nanti kemudian sahamnya dibawa lari sama orang lain, ya kita lihat lagi apakah masih ada potensi upside-nya untuk naik lagi. Kalau masih ada potensi upside-nya, kita masuk, gitu ya. Kalau enggak, ya jangan, gitu. Itu salah satunya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, pada akhirnya nanti yang kita lihat adalah, ini saya sharing pengalaman juga ya, yang kita lihat itu adalah rata-rata total trading saya per minggu atau per bulan. Jadi dari 22 hari total trading, misalnya ya, 22 hari total trading, anggaplah saya menang 15 kali, saya kalah 7 kali, gitu ya. Nah, persentase 15 kali menang saya, rata-rata misalnya 1-2%, ya dikurangin rata-rata persentase minus saya, misalnya rata-rata minusnya 1-2% juga, maka saya akan dapat nettingnya per bulan di kisaran misalnya 20% sampai 30%. Itu contoh, gitu ya. So itu satu. Terus kedua, tadi seperti Mas Usul kalau ngomong sih, jangan ragu untuk cut loss. Cut loss itu kan sebenarnya adalah mengakui diri salah. Ya. Betul ya maksudnya? Benar. Ya, mengakui diri salah posisi, cuma ini yang paling berat. Karena nggak ada yang mau aku salah, gitu ya. Nah, kalau teman-teman main saham masih enak, gerakannya masih bisa terpantau. Kalau saya sekarang lagi main kripto, itu ya Allah, gitu ya, ditinggal kencing aja udah bergerak tuh barang. Di refresh komputer aja, itu udah gerakannya udah lincah banget. Gitu ya. Jadi kita punya spread antara profit taking sama cut loss-nya itu harus lebih lebar lagi, karena mantulnya dia itu bisa dalam banget turun, kemudian dia mantulnya tinggi lagi gitu. Jadi teknik-teknik yang saya pakai di saham begitu pada saat saya coba pertama kali di kripto agak ngaco tuh. Terus saya baca lagi marketnya. Oh iya, ternyata gue mesti lebih lebarin lagi posisi gue untuk bisa dapetin yang bagus gitu ya. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu yang bisa saya sharing. Gitu ya. Oh, ini perempuan ya, Steph ya. Maaf ya, Steph, perempuan. Oke, silakan. Kali pakai ini ya, pakai nama lengkap jadi ketahuan gitu. Silakan diteruskan. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Akbar untuk tadi tambahannya dan juga sharing tentang pengalamannya, dan juga sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Ahmad Hussein yang sudah meluangkan waktunya. Berarti sekarang sudah jam 8:30 malam ya kalau di Bali gitu, karena saya di Jakarta, Pak Ahmad Hussein di Bali. Ini untuk teman-teman ada lagi nih pertanyaan sebelum saya tutup, dan untuk teman-teman yang mungkin pengen mempelajari lebih dalam tadi ya tentang teknik-teknik analisa dan lain sebagainya, teman-teman bisa mendaftar di workshopnya yang akan diselenggarakan tanggal 20
sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2021. Untuk daftarnya bisa di bit.ly/cuan saham, itu sudah saya share juga di kolom chat. Jadi teman-teman tinggal diklik aja di situ. Bagi teman-teman yang mendaftar 10 orang pertama akan mendapatkan potongan harga sebesar 1 juta rupiah. Jadi duluan-duluan aja silahkan. Siapa yang duluan maka dia yang dapat duluan diskonnya gitu. Mungkin ada tips-tips terakhir dari dan pesan-pesan terakhir mungkin dari Pak Ahmad Hussein untuk teman-teman semua yang mungkin baru akan memulai investasi saham ini atau mungkin baru terjun di dunia saham. Oke, saya akan kasih sedikit ini aja ya, mungkin kata penutup dari saya karena kebetulan kita akan berkelas dengan IRFC ya. Jadi saya nggak muluk-muluk, saya nggak mau jualan ludah. Saya kalau nanti kita bikin kelas, saya nggak akan bisa bikin Anda kaya raya. Yang jelas, saya akan buat Anda menjadi orang yang bisa menjaga risk dulu, gitu loh. Karena kalau Anda sudah bisa mengukur resiko, maka cuan itu akan datang di depan mata. Nah, itu dia. Jadi kita mau berkelas nanti jangan dipikir kayak orang lain, wah Anda sudah menghasilkan profit dengan ini enggak gitu loh. Jadi dan saya juga enggak sebenarnya mungkin udah ada yang pernah belajar juga. Saya sih enggak pakai yang neko-neko karena prinsip saya karena untuk sehari-hari udah ribet gitu loh. Jadi saya memang semuanya saya pelajarin, tapi akhirnya saya memakai yang simpel aja. Saya pakai yang simpel. Kenapa? Sehari-hari udah pusing gitu loh. Nah akhirnya dengan yang simpel juga saya bisa untung. Kalau dibilang cuan banyak ya cuan banyak gitu loh. Rugi tetap ada. Nggak mungkin saya nggak pernah rugi gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua nanti setelah after pelatihan saya akan luangkan 1x2 waktu untuk yang namanya trading bareng. Mungkin live ya. Live, jadi nanti mungkin entah via Zoom atau apa kita akan live karena saya selalu dengan orang yang baru belajar sama saya kalau ada yang mau coba daily trading saya akan bimbing dia live karena walaupun saya udah kasih teorinya ketika praktek tapi ketika offline dengan online itu pasti beda. Pasti beda. Nah saya perlu untuk membimbing yang bersangkutan itu ketika live. Gitu deh ketika jam trading dimulai. Nah jadi nanti ini mungkin teman-teman di luar yang sudah dituliskan oleh IRFC nanti ada satu atau dua waktu after pelatihan kita akan trading bareng. Saya akan kasih tahu langsung. Jadi semuanya akan saya sharing, nggak ada yang saya simpan-simpan gitu loh. Nah semua akan saya sharing. Jadi itu juga biar teman-teman nggak ada gambaran nanti takutnya kan setelah ini saya nggak cuan banyak gitu ya. Nanti yang disalahkan IRFC lagi atau saya gitu loh. Karena nanti ujung-ujungnya rame lagi di TikTok nanti kan IRFC Aidil Akbar Bahrain terus AB plus O nih bohongin orang aja enggak. Jadi selalu pesan saya kata penutup saya itu dia. Kita nanti nggak ngejual kopi saya style saya tetap akan saya kasih tahu ya. Cuman udah pasti itu nggak akan sama. Kita nggak akan jual Anda bisa cuan banyak. Yang saya bisa pastikan Anda beres ikut kelas itu, Anda bisa mengukur risiko. Itu aja. Ketika sudah mengukur risiko, cuan akan datang di depan mata. Mantap. Terima kasih banyak Pak Ahmad Hussein. Itu yang Sama-sama. paling penting mungkin kayak nyetir gitu ya. Iya. Selain dikasih tahu teknik-teknik menyetir, kita juga harus belajar langsung juga nanti Iya. dipandu di sebelahnya gitu yang mentornya yang udah bisa nyetir duluan. Iya. Yang penting bukan kebut-kebutan tapi yang penting nggak nabrak terlebih dahulu. Itu ya mungkin Pak Ahmad. Benar. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya dan juga teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah hadir malam hari ini di Temu Planner bulan Februari tahun 2021. Temu Planner ini akan kita selenggarakan setiap bulan dengan topik-topik yang berbeda nantinya. Dan semoga Temu Planner ini materi-materinya bisa berguna untuk teman-teman semua, baik untuk diri sendiri maupun juga untuk klien teman-teman semua. Semoga sehat selalu teman-teman semua. Namun sebelum ditutup, saya pengen mengajak foto dulu mungkin kepada teman-teman semua yang hadir di sini untuk membuka kameranya terlebih dahulu.
Mari kita foto bersama. Oke, boleh dibuka kameranya. Waduh, saya sudah lama sekali tidak bertemu dengan teman-teman semua di sini ya. Terakhir bertemu ya di kotak-kotak digital. Sekarang tahun 2021 masih di kotak-kotak digital juga sama Mas Hans juga. Backgroundnya masih sama saja ternyata dari yang terakhir. Masih gitu ya. Mas Rahmat, apa kabarnya Mas Rahmat? Pak Samsul juga kelihatannya segar bugar sekali ya. Ceria sekali. Oke, saya mau nge-screenshot dulu. Screenshot, boleh senyumnya. Oke, nah dilepas maskernya dulu juga boleh, silahkan ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sekali lagi sampai berjumpa di lain kesempatan. Bagi yang mau ikut kelasnya silahkan langsung bit.ly/cuan-saham. Itu aja mungkin dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.